Bravo TNI, 3 anggota KKB dilumpuhkan di Intan Jaya. Begini kronologi pengejarannya. Melansir dari diswai.id, sebanyak 3 anggota KKB kelompok kriminal bersenjata dilumpuhkan pasukan TNI di Sukapa, Intan Jaya, Papua. Dilumpuhkannya 3 anggota KKB tersebut saat personel TNI tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan anggota TNI bernama Prada Ginanjar. Keanggotaan KKB itu berdasarkan KTP yang bersangkutan, yaitu Jem Sukapa, Januarius Sani dan Jenius Bakau. Sedangkan kronologinya terungkap saat personel TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota TNI Prada Ginanjar. Anggota TNI yang sedang melakukan pemeriksaan identitas warga dikejutkan seorang pria berusaha merebut senjata personel TNI. Kesigapan prajurit TNI mampu mempertahankan senjatanya. Sebaliknya, seseorang yang belakangan diketahui merupakan anggota KKB bernama Jem Sukapa itu berusaha melarikan diri. Personel TNI kemudian melumpuhkan anggota KKB di bagian tangan. Selanjutnya, anggota KKB masih melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang dan menghilang. Atas kondisi demikian, personel TNI terus melakukan penyisiran dan pengejaran. Akhirnya, didapat informasi dari warga bahwa ada yang terluka tembak ke Puskesmas Sukapa. TNI mendatangi Puskesmas Sukapa, tetapi Jem Sukapa bersama 2 rekannya yang juga tercatat sebagai anggota KKB yakni Januarius Sani dan Jenius Bakau berusaha menyerang aparat TNI. Mereka kembali berupaya merebut senjata milik TNI, namun tetap gagal. Ketiganya berusaha melarikan diri ke dalam hutan, tetapi personel TNI memberikan tembakan peringatan dan meminta ketiganya menyerah. Ketiga KKB itu justru menembak balik ke arah TNI. Disebutkan, personel TNI yang melakukan pengejaran tersebut terpaksa melumpuhkan ketiganya. Ternyata, senjata yang dipakai anggota KKB ini adalah senjata milik TNI yang diambil dari reruntuhan helikopter milik TNI yang terjatuh tahun 2019 lalu. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko telah memastikan bahwa negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di 3 wilayah Kabupaten Papua. Ketiga wilayah itu Kabupaten Duga, Intan Jaya dan Puncak. Menurutnya, 3 daerah yang dimaksud telah menjadi sarang kekejaman KKB Papua yang telah merenggut banyak korban, baik dari warga sipil maupun TNI Polri. 3 daerah merah rawan KKB Papua bakal mendapat penanganan lebih tegas dari TNI Polri, kata Muldoko dalam keterangannya. Saya kembali ingatkan, TNI Polri akan mengambil langkah yang lebih tegas, khususnya terhadap 3 kabupaten, sambungnya. Muldoko menyebut, kini di tanah Papua terdapat 6 provinsi dan 42 kabupaten kota. Namun, hanya 3 kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Hanya 3 kabupaten yang memang kita nyatakan sebagai daerah merah, karena di daerah itulah sering terjadi tindak kekerasan, ujarnya. Muldoko menjelaskan, mengapa ketiga wilayah itu disebut daerah merah. Daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis, terangnya. Terlebih lagi, kata Muldoko, semua kekerasan yang dilakukan KKB itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Kelompok separatis telah melakukan pelanggaran HAM yang sungguh luar biasa pada masyarakat sipil, pada perempuan, kepada anak-anak, bentuknya pembunuhan dan pemerkosaan, ungkapnya. Untuk itu saya mengingatkan TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas demi melindungi masyarakat, pungkasnya. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, usai dikhianati anggotanya. Panglima KKB OPM Hengki Wamang yang tewas ditembak TNI Polri ditinggalkan pasukannya yang menyelamatkan diri masing-masing, melansir dari grid.id. Salah satu pucuk pimpinan KKB, yaitu Kasat OPM Mimika Hengki Wamang tewas. Tubuhnya diterjang peluru tajam TNI Polri di Mimika. Hengki Wamang sendiri adalah Panglima KKB di Mimika, menggantikan Kelik-Walik. Berikut fakta-faktanya yang dirangkum dari berbagai sumber. Personel gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua.
Tewasnya pimpinan KKB tersebut setelah adanya operasi senyap yang dilakukan TNI Polri demi menumpas KKB yang merongrong kedaulatan NKRI di Papua. Dilansir dari DTPN PB News. Juru bicara KKB di Papua yaitu dari TPNPB OPM mengabarkan Kepala Staf Kali Kopi Timika Hengki Wamang tertembak dalam operasi TNI Polri. Dalam konferensi persnya dikutip Kompas TV, Kapolda Papua yang menggelar konferensi pers dengan pewarta di kota Timika, mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Tembagapura sudah dimulai pasif dengan melakukan penyelidikan ke markas Kali Kopi. Tim gabungan kemudian melakukan penyisiran di sekitar Kali Kopi dan menemukan lokasi persembunyian Hengki Wamang hingga akhirnya yang bersangkutan tewas tertembak, ujar Kapolda.